Muhammad Maulad Dawilah punya anak. Di situ Habib Muhammad Maulad Dawilah mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu Pak. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulad ngerusak turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dikit Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak dikira sama si tasbih masih dipakai. Syarat bahwasanya seorang wali Allah harus dari suku tertentu, harus dari bangsa tertentu, harus warna kulit tertentu, tidak ada. Harus pakai baju tertentu, harus bertapa di mana, ya harus, tidak ada ya. Tidak ada juga bahwasanya ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala harus sakti, harus ini, enggak ada ya. Wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Bukan wali Allah harus terkenal, tidak, harus tenar, tidak ya. Siapapun bisa menjadi wali-wali Allah, yang penting dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, kesaktian dan karamah-karamah keajaiban lebih ditemukan di zaman tabi'in daripada kalangan sahabat. Sahabat perang kemudian luka meninggal dunia ya. Sementara banyak kita dapat cerita tentang kesaktian pada kalangan tabi'in. Apakah tabi'in lebih afdal daripada sahabat? Jawabannya tidak. Tetapi terkadang Allah beri karamah kepada seseorang untuk mengkokohkan imannya. Para sahabat iman mereka sudah kokoh. Paham? Jadi tidak mesti seorang yang punya karamah lebih afdal daripada yang tidak punya karamah. Contohnya antara Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Dan karamah tidak dibatasi pada kesaktian saja. Karamah itu banyak. Seorang berbakti kepada orang tuanya itu karamah. Dia rela mengeluarkan uangnya banyak untuk ibunya, untuk bapaknya, itu karamah. Seorang salat 5 waktu selalu di masjid itu karamah. Seorang di zaman yang penuh tersebarnya syahwat dia bisa menundukkan pandangannya. Dia tidak melihat hal yang haram, itu karamah. Seorang yang dihilangkan rasa pelit dari dirinya, perhatian terhadap keluarganya, tetangga, itu karamah. Jadi jangan karamah cuma bisa terbang. Tidak ada juga dalam hadis barang siapa yang bisa terbang masuk surga. Enggak ada. Coba cari dalam hadis mana? Ini ada yang salat, yang sedekah. Itulah karamah-karamah yang benar. Justru karamah yang lebih benar adalah karamah berkaitan dengan masalah ukhrawi, bukan perkara karamah duniawi. Tetapi terkadang orang dikasih karamah, dan banyak kalau kita mau cerita ada saja karamah, tapi tidak perlu diceritakan, ya. Cerita dari orang-orang dan banyak ada. Intinya karamah yang terbaik adalah karamah yang berkaitan dengan apa? Dengan akhirat. Itu yang terbaik. Taib. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini kita tahu juga bahwasanya namanya wali Allah ya tidak memiliki ciri-ciri khusus. Tidak ada wali Allah harus pakai tongkat. Wali Allah Subhanahu. Tidak ada wali Allah harus pakai sorban apa? Hijau. Wali Allah pakai sorban hijau. Tidak, siapapun boleh jadi wali Allah. Anda ustaz boleh jadi wali Allah, Anda DKM boleh jadi wali Allah, Anda jamaah masjid boleh jadi wali Allah. Caranya bertakwa kepada Allah, beramal saleh, menjauhkan diri pada kemaksiatan. Tidak harus orang kenal. Lihat siapa namanya? Uwais Al-Qarani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Inna khairat tabi'in Uwais Al-Qarani." Sebaik-baik tabi'in adalah apa? Uwais Al-Qarani. Enggak ada yang kenal dia. Enggak ada yang kenal dia. Bahkan sebagian orang mengejek dia. Tidak tahu ternyata dia wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sangat ikhlas menyembunyikan apa? Amal salehnya. Ini Uwais Al-Qarani. Ya. Jadi wali Allah tidak harus tenar, wali Allah tidak harus gagah ya. Wali Allah tidak harus kaya, wali Allah tidak harus keturunan suku tertentu, harus Arab. Wali Allah tidak harus Habib, wali Allah tidak harus Gus, wali Allah tidak harus kiai, tidak harus ustaz, siapapun boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah tidak harus pejabat, rakyat boleh jadi wali Allah. Pejabat juga boleh jadi wali Allah, yang penting dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan bahwasanya bedanya antara karamah dengan kesaktian bukan dari Allah, bahwasanya karamah Allah itu yang Allah berikan kepada para wali tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Tiba-tiba Allah berikan kepada dia. Dan ini bedanya karamah dengan kesaktian dari syaitan. Kalau kesaktian dari syaitan bisa dipelajari. Ya, qomat kamit ini, baca ini, kemudian bisa tahu-tahu bisa terbang misalnya. Ya, kalau karamah hendak Allah berikan kepada Allah yang kehendaki, Allah cabut kapan saja juga terserah yang Allah kehendaki. Tiba-tiba dia doanya dikabulkan. Tiba-tiba ya seperti sahabat tiba-tiba berjalan ke kegelapan, Allah berikan cahaya sehingga dia berjalan. Tiba-tiba seperti sebagian salaf tatkala mereka hendak perang, tahu-tahu harus melewati laut, tiba-tiba laut tersebut menjadi keras, bisa kuda naik di atas laut tersebut. Itu semua tidak ada ilmu-ilmu dulu, tidak tidak ada. Tiba-tiba Allah kasih. Khalid bin Walid waktu di orang Romawi, kalau kau wali Allah coba minum racun ini. Orang itu langsung masuk Islam. Dia berdoa bismillah, racun ini tidak mengaruh. Dia minum Khalid bin Walid. Kalau antum ilmunya belum sampai jangan coba-coba. Tidak ada wali Allah kemudian ya digiling mobil enggak apa-apa, itu wali Allah. Itu setan itu. Itu kejadian kemarin nonton di berita, ada yang satu meninggal dunia. Karena mungkin pas terlalu berat, mungkin setannya kabur, ya udah kelindes. Seperti orang bikin praktek ini, bikin kesaktian, tolong ya, jangan ada yang ganggu ya. Lah ini karamah atau bukan? Jangan yang ganggu ya. Kita sama-sama cari rezeki katanya. Saya pernah hadir seperti itu, ini hadir. Ya itu gimana ini bukan? Jadi enggak ada, Islam itu mudah. Ada orang mau jadi wali Allah naik bertapa bikin ruangan di atas rumah, enggak mau makan, enggak mau minum. Nanti kalau dia dikasih tali, kalau digerakin dari bawah masih balas, berarti enggak usah diantar minum. Terus dia kuat 40 hari. Tapi itu apa wali Allah? Bukan. Memang jadi wali Allah harus begitu? Enggak ada. Umar jadi wali Allah begitu caranya? Enggak ada. Abu Bakar itu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, enggak ada. Mereka jadi wali Allah dengan salat, dengan berjihad, dengan sedekah, dengan semua amal saleh. Bukan dengan bertapa di kamar 40 hari, ya, kasih tali. Kalau lapar baru dia goyang-goyang. Kalau selama dia enggak goyang, dan itu ada ya orang melakukan demikian. Jadi inilah para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara Anda boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu stempel dari orang Anda adalah wali Allah. Semakin Anda dekat kepada Allah, maka kewalian Anda semakin tinggi. Semakin Anda jauh dari Allah, semakin banyak maksiat, maka Anda semakin jauh dari perwalian.